Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita sampai di tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sekarang ibu-ibu sekalian, sebelum kita memulai percakapan coachnya dan supervisornya, ada baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik Bapak Ibu, karena yang bertugas sebagai coach adalah Ibu Wahyuni, jadi saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Ibu Wahyuni. Oke, baik Ibu Wahyuni. Siapa? Bentar. Oke. Selamat sore Ibu Wahyuni. Sore Pak Andi. Saya senang sekali bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu Wahyuni. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu. Terima kasih Pak Andi. Saya ingin Pak Andi membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presens, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi kali ini? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan saya, cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran nantinya, Pak. Oke, sekarang saya paham. Kira-kira apa harapan Ibu dari observasi kita nanti ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya tentunya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik. Kita mulai melakukan observasinya. Saya serahkan ke Ibu Wahyuni untuk melanjutkan kegiatan coachnya. Baik Pak, ya. Assalamualaikum Bu Wahyuni. Waalaikumsalam Ibu Sri. Ibu Sri ini kelihatan lagi gelisah ya Bu? Kelihatan gelisah ya Bu? Iya, kalau memang saya ini lagi gelisah sekarang Bu. Kelihatan sekali, apalagi sampai mau ngobrol berdua kayak ini, seperti ini. Sebenarnya tidak apa-apa sih Bu ini, cuma butuh coaching sebentar sih untuk persiapan awal tahun ajaran baru. Oke, siap Bu Sri. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya Bu. Nah Bu Sri, dari perbincangan kita kali ini, apa yang Ibu Sri harapkan atau dapatkan dari perbincangan kita ini? Terus terang sih Bu, saya ingin mendapat ide yang cemerlang, ide yang segar untuk kelas tahun baru saya. Saya kok sepertinya merasa bosan ya mengawali kelas yang biasa-biasa saja. Tapi saya juga bingung Bu, gitu. Jadi Ibu Sri ingin mendapatkan ide-ide segar untuk tahun ajaran baru nanti, begitu ya Bu?
karena sekarang merasa bosan dengan yang sudah dilakukan kemarin-kemarin. Nah, Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh ide Sugar seperti apa yang Ibu maksudkan? Baik Bu, jadi gini ya Bu, saya kan sudah jadi wali kelas 7 tahun di kelas 3 nih. Tapi kok saya merasa kegiatannya seperti itu saja. Saya udah bosan mengulang itu terus Bu. Seperti itu. Kegiatannya gitu-gitu aja dan bosan mengulang. Itu seperti apa ya, Bu? Ya, seperti perkenalan lalu menyuruh mereka, kemudian melakukan asal sekolah mereka. Saya membayangkannya saja sudah malas Bu, apalagi nantinya seperti itu. Ibu Ayu membayangkan anak-anak itu udah males. Itu dari sudut pandang bagaimana itu maksudnya, Bu Ayu? Anak yang sekarang beda Bu dengan 3-4 tahun yang lalu. Terus terang ya, anak sekarang itu cenderung pasif dan malas merespon. Apa karena dampak dari perkembangan teknologi seperti HP ya Bu? Jadi Bu Ayu merasa ada perbedaan ya pada anak-anak itu. Ibu bisa menceritakan lebih lanjut perbedaan apa lagi yang Ibu rasakan? Kemarin ketika pertemuan dalam kelas ya Bu, mereka cenderung pasif dan malas memberi pendapat mereka, beda dengan tahun-tahun ya Bu. Kalau bosannya itu dilihat dari mana Bu? Ya, apa saya saja yang bosan ya Bu. Padahal mungkin saja mereka juga bosan. Terpikir oleh Bu Ayu bahwa kegiatan itu akan membuat bosan itu bagian mananya Bu? Jadi begini Bu, saya takut kegiatan yang akan saya berikan nantinya itu akan memberikan rasa terhadap mereka. Tadi Ibu Sri menyampaikan menggunakan perencanaan yang sama di tahun yang lalu. Nah, kenapa Ibu menggunakan perencanaan yang sama untuk tahun-tahun yang lalu? Ya, karena selama ini seru mereka dan aktif Bu, seperti itu. Apa kegiatan yang paling berhasil menurut Ibu dan kenapa itu dipandang berhasil? Kegiatan yang modelnya permainan Bu. Contohnya di sini kamu siapa, aku siapa. Selama ini seru sekali sih Bu. Oke, jadi menurut Ibu Sri kegiatan yang tadi bisa dipakai enggak untuk kegiatan di tahun ajaran baru nanti? Kan seru tuh. Iya Bu, saya coba lagi deh Bu, supaya mereka aktif dan lebih aktif lagi. Ada kegiatan lain yang Ibu bisa pakai juga? Biasanya sih ada Bu, contohnya membuat bentuk seni tempel-tempel, itu saya akan coba juga Bu. Oke. Sejauh ini Bu Sri sudah mendapatkan pencerahan apa ini? Ya, saya tidak perlu di rancangan awal-awal tahun ajaran baru sepertinya Bu. Saya tinggal perbaharui. Mereka nggak bosan dan sesuai dengan yang mereka inginkan dan sesuai dengan zaman sekarang yang kekinian seperti itu Bu. Oke. Sekarang perencanaan Ibu Sri itu apa? Apa ya Bu? Nanti cari ide kegiatan baru untuk membuka kelas tahun ajaran baru saya Bu. Kemudian saya coba cari lagu kekinian buat menyambut mereka di kelas nantinya. Ibu mau mulai dari mana ini kira-kira? Nanti saya coba cari dari YouTube Bu dan juga bertanya ke kelas 8 sekarang tentang mereka kan orangnya gaul-gaul sepertinya. Oke. Ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Bu? Siapa ya Bu?
Oh iya, ada Ibu Eva. Dia kan guru BK, jadi saya akan minta tolong ke dia untuk memberikan ide segar eh, hasil coaching dengan para murid kemarin, Bu. Ada lagi hal-hal yang Ibu lakukan untuk mendapatkan ide baru? Nanti saya coba buka juga di Instagram, Bu, supaya update dengan topik-topik remaja dan lagu-lagu kekinian. Sepertinya begitu, Bu. Wah, Ibu Sri ini bisa jadi gaul juga ya nanti ya. Demi supaya mereka semangat, Bu, dan bahagia di kelas 7 nantinya. Oke Ibu Sri, sekarang target selesainya kapan ini? Kira-kira 1 minggu cukup, Bu? 1 minggu ya Bu. Baik, Ya. supaya kita tahu kalau dalam 1 minggu itu udah ada progres atau belum. Kira-kira gimana nih, Ibu? Janjian lagi ya, Bu. Minggu depan nanti saya ceritakan bagaimana kabar update-nya. Jadi ceritanya ini minggu depan kita ketemu lagi ya, Bu. Sekalian ngopi-ngopi di warkop mungkin Bu. Ya, seperti itu, Bu. Bisa sekali. Terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk berbagi Oh, cerita sama-sama. dengan saya. Siap Ibu Sri. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Ibu. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, terima kasih sudah melakukan adegan coaching pada hari ini. Saya selaku supervisor akan berbincang-bincang sedikit dengan coach, yaitu Ibu Wahyuni, tentang bagaimana melihat ya performa atau kegiatan yang kita lalui. Jadi Ibu Wahyuni, kira-kira bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi coach hari ini? Terima kasih Pak. Kalau menurut saya itu, saya merasa apa yang saya lakukan tadi itu sudah baik dan memenuhi kompetensi itu Pak. Oke, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oke, boleh saya berbagi hasil pengamatan yang saya lakukan tadi, Bu? Silahkan Pak. Oke, jadi saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar kita yang kita pakai sebagai rujukan. Kemudian bagaimana kira-kira pendapat Ibu tentang apa yang saya sampaikan? Saya merasa senang mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya Pak. Oke, namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya, observasi tadi, saya perhatikan coaching Ibu melakukan pertanyaan yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar berbobot. Namun mungkin karena apa istilahnya dialek kita itu bisa merubah intonasi dari bobot pertanyaan tersebut. Bagaimana pendapat Ibu? Iya Pak, saya mengerti Pak. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi, terutama memperbaiki dialeknya gitu Pak. Iya. Oke, Bu Wahyuni, apa langkah konkret yang kira-kira kita bisa tingkatkan agar performa Ibu bisa meningkat sebagai coach?
Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih berbobot dengan berusaha mengurangi dialog yang ada. Oke, ya bagus sekali langkah yang diberikan oleh Ibu Wahyuni. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik kita. Kemudian terakhir, apa yang Bapak Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami, Pak, area di mana saya perlu berkembang, dan kemudian saya juga berterima kasih, Pak, atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan, Pak. Oke, baik Bu, sama-sama terima kasih juga untuk hari ini. Tetap semangat ya Bu. Silahkan dilanjutkan kegiatannya hari ini. Baik, Pak, terima kasih. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.